Halo pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ita Wakano di RRI Ambon. Di hari ini kita bersama selama 60 menit ke depan, kita akan bahas mengenai cerita-cerita budaya dan yang penuh dengan warna. Dan spesial di hari ini kita akan bahas mengenai folklor lisan orang Ambon. Pendengar dan pemirsa RRI Net, di malam hari ini saya tidak sendiri karena sudah hadir bersama dengan saya 3 narasumber saya di malam hari ini. Halo. Halo. Kabarnya gimana, baik? Baik. Oke, siap. Saya mau memperkenalkan dulu 3 narasumber di malam hari ini. Yang pertama ya, yang di sebelah kanan saya ada Ibu Dr. Romilda Arifina Da Costa, SSM Hum, selaku dosen Bahasa Indonesia di Unpati. Selamat datang Ibu. Saya panggilnya Ibu Rona berarti ya? Iya, selamat Baik. malam. Selamat malam. Kemudian ada Ibu Florence Sahu Silawane selaku Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Maluku dan Maluku Utara tahun 1998 sampai dengan 2009. Betul ya Ibu ya? Saya panggilnya Ibu Ace berarti ya? Iya. Iya Ibu Ace, selamat malam. Selamat malam. Dan yang paling ganteng di sini ya, sebelah kanan kita ya, ada Kakak Ferdi Sipahelut. Ya, selaku Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2024. Selamat datang di Obrolan Budaya. Di hari ini topik kita mengenai folklor lisan orang Ambon ya. Dan saya mau mulai dengan Ibu Ace dulu, boleh ya? Ibu Ace, kita bicara mengenai folklor lisan nih. Mungkin Ibu Ace bisa jelaskan sendiri folklor ini apa sih? Oh iya, baik, terima kasih. Folklore itu dari bahasa Inggris ya. Berasal dari 2 kata. Folk artinya rakyat atau masyarakat, dan lore artinya pengetahuan atau cerita atau tradisi. Jadi secara sederhana saja, folklore adalah hasil atau sebagian dari kebudayaan masyarakat yang betul-betul murni milik mereka, dan itu diwariskan secara turun-temurun kepada generasi penerusnya melalui cara, bisa melalui mulut atau oral, atau juga melalui oral dan ada gerakan, dan juga melalui alat. Nah, kita tahu ada 3 jenis folklore. Yang pertama, folklore lisan. Folklore lisan itu contohnya seperti cerita rakyat, dongeng, ungkapan-ungkapan tradisional atau peribahasa, teka-teki tradisional, atau orang Ambon bilang jugulu-jugulu. Kemudian ada folklore setengah lisan yang biasa disampaikan itu juga menggunakan mulut, oral, tetapi juga menggunakan gerak. Misalnya tarian rakyat, permainan rakyat, upacara tradisional, dan lain-lain. Kemudian ada juga folklore yang bukan lisan. Tadi itu setengah lisan, dan sekarang yang bukan lisan. Bukan lisan itu artinya dia memang tidak pakai oral, dia tidak juga pakai oral dan gerakan, tetapi dia menggunakan alat bantu. Jadi misalnya artefak ya, artinya tinggalan-tinggalan dari arkeologi, tinggalan-tinggalan benda sejarah, atau juga macam kerajinan tradisional, ada anyam-anyaman tradisional, ada pengetahuan tentang makanan, pengetahuan tentang obat-obatan milik masyarakat setempat. Itu yang dimaksudkan dengan folklore yang terdiri dari 3 jenis tadi. Oke, berarti banyak ya Ibu ya jenis-jenisnya ya? Ya, sebentar saya tambah sedikit ya. Boleh. Kalau di Indonesia, folklore itu dijumpai di seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia. Di Maluku, di Ambon juga, orang Ambon juga punya folklore. Karena kita di Maluku ini merupakan masyarakat yang multi etnik, maka tentunya folklore kita itu sangat banyak. Jumlahnya banyak dan juga beragam. Jadi demikian Ibu. Ya, baik Ibu. Ibu Ace, dari sisi sejarah nih, bagaimana sih peribahasa Ambon terbentuk dan berkembang sampai saat ini? Ya, ini jauh sebelum bangsa Eropa datang di Maluku, seperti orang-orang Portugis dan orang Belanda yang memperkaya bahasa daerah kita. Jauh sebelum itu ada perdagangan sutra yang terjadi sekitar abad ke-2 sampai abad ke-4. Nah, di situ ada kontak-kontak perdagangan di mana pedagang-pedagang Nusantara ya, pedagang Gujarat, Persia, Arab, Cina
itu mereka datang Melayu, mereka datang ke Ambon. Dan di situ terjadi kontak perdagangan. Ketika terjadi kontak perdagangan itu, bahasa kita diperkaya. Otomatis peribahasa kita pun juga diperkaya. Dan kontak-kontak perdagangan itu bukan hanya sampai pada kontak, tapi juga pada hubungan-hubungan sosial. Terjadi perkawinan, terjadi kekerabatan, dan semua itu mempengaruhi bahasa dan peribahasa kita. Dengan demikian bahasa dan peribahasa kita itu tumbuh dari situ. Semakin banyak kita melakukan kontak, akulturasi budaya itu terjadi. Demikian juga dengan orang Belanda dan orang Portugis. Justru orang Portugis itu banyak sekali dia punya bahasa yang diadopsi oleh kita. Misalnya sekarang kita bilang kursi, dulu orang bilang kadera. Orang bilang bendera, itu juga bahasa Portugis. Orang bilang patatas ya, potato ya, patatas itu bahasa Portugis. Orang bilang pombo, burung pombo itu bahasa Portugis yang sekarang kita pakai. Demikian, jadi semakin banyak kita bertemu dengan orang-orang asing itu, bahasa kita diperkaya dan itu tumbuh menjadi bahasa kita. Demikian Ibu. Nah, Ibu Aceh, apakah peribahasa Ambon ini merefleksikan nilai-nilai sosial tertentu? Otomatis, karena tadi yang saya katakan tuh terjadi adalah kontak-kontak perkawinan, kontak-kontak persahabatan, kontak-kontak persaudaraan ya, sehingga dia mengandung nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai hidup rukun, nilai-nilai saling tolong menolong. Kalau tidak punya nilai-nilai sosial itu, bagaimana kita bisa dapat berbicara, kita dapat berkomunikasi. Jadi otomatis dia memiliki nilai-nilai tadi itu. Oke. Nah, pendengar dan pemirsa, kita bicara mengenai peribahasa-peribahasa orang Ambon ya. Ini saya udah siapkan beberapa peribahasa ya. Nanti mohon diartikan ya Ibu Aceh, Ibu Rona, dan juga Kakak Ferdi kalau tahu boleh ya. Kita mulai dengan yang paling familiar ya. Ini ada ale rasa beta rasa. Ke Ibu Rona dulu deh. Ini apa Ibu? Ya, kalau peribahasa ini ale rasa beta rasa itu satu kata yang ditandai dari peribahasa ini kalau dalam bahasa Indonesia itu empati. Oke. Iya. Jadi kalau sebagaimana orang lain merasakan, saya pun merasakannya gitu. Iya. Baik. Kak Ferdi boleh ya? Katung Samua Basudara. Oke, kalau misalnya hal yang saya dapat dari ungkapan tersebut adalah itu menandakan bahwa kita itu semua satu, ketemu sama basudara, dalam artian hubungan persaudaraan begitu Kak. Oke, siap. Ibu Aceh, beta jaga ale jaga. Beta jaga ale jaga. Ini orang Ambon itu, dalam budaya Ambon itu biasanya dia sangat menjaga atau dia ingin sekali membuat relasi yang kental antara persaudaraan dan kekerabatan itu. Dong bilang itu menjadi orang bersaudara. Sehingga ale rasa beta rasa itu artinya sama-sama rasa memiliki, ale punya beta punya, lain sayang lain. Sehingga kalau dibilang beta jaga ale jaga, artinya apa yang kita milik bersama itu mari jangan ketong sampai merusak akang. Kita sama-sama menjaga akang. Ketong sudah biasa hidup rukun dan damai misalnya. Itu jangan sampai karena kepentingan sepihak kita jadi egois. Jadi kita sudah lupa bahwa kita ini orang bersaudara yang tadi punya satu nilai budaya, beta jaga ale jaga itu. Jadi harus betul-betul ada kebersamaan dalam hal ini. Baik. Ibu Rona lagi deh boleh ya Ibu ya. Kalau sudah apa meja putih jangan lupa lesa. Nah, ini luar biasa. Boleh dijelaskan Ibu? Gini, jadi peribahasa ini saya jelaskan dulu mulai dari kata lesanya. Lesa ini kan meja bundar ya, tanpa kaki awalnya. Ya. Jadi kalau sampai orang pakai lesa, itu berarti orang duduk lesehan. Ya. Jadi kemungkinan kalau kita selidiki juga hubungan kekerabatan bahasa, kemungkinan ada hubungan antara lesa dan lesehan. Karena tanpa kaki, iya, betul. Jadi orang biasanya duduk lesehan mengitari meja bundar itu. Nah, jadi di sana terlihat, kalau kita lihat, ya itu tanpa kedudukan semuanya setara. Oke. Ya, jadi ada kesan, ada pesan kesetaraan di sana. Nah, tetapi dengan kedatangan orang Eropa, mereka
menyodorkan yang namanya meja putih itu adalah tradisi yang mereka bawa dari sana. Jadi meja itu sudah pakai kaki dan orang duduk dengan kursi. Jadi kursi itu kalau kita analogikan bisa diartikan sebagai kedudukan. Nah, makanya kalau sudah meja putih jangan lupa lesa, artinya sebenarnya banyak. Nah, salah satu mungkin ketika sudah ada pada satu kedudukan, jangan lupa kesetaraan. Jangan anggap remeh, jangan pandang hal-hal yang di bawah itu dengan pandangan seperti orang Ambon juga bilang, kalau kacang jangan lupa kulit. Seperti itu kira-kira. Kayak lagu ya Ibu ya? Iya, kayak lagu. Iya, jadi itu yang dimaksud dengan kalau sudah meja putih, jangan lupa lesa. Wah, siapa yang tahu kalau misalnya maknanya sangat dalam ya, diterangkan oleh Ibu Rona. Masih ada lagi ya, ini lebih ke kayaknya bentuk kata-kata sindiran mungkin ya Ibu. Saya mau ke Kakak Ferdi dulu boleh ya? Kakak Ferdi tahu keku ana di atas dulang? Kalau misalnya berbicara tentang peribahasa tersebut, saya mulai mengartikannya satu persatu. Gitu. Jadi, kalau misalnya dulang itu kan semacam baki, sedangkan keku itu berarti memikul di atas kepala. Jadi kalau pemahaman saya terkait dengan peribahasa tersebut, mungkin itu menandakan orang tua yang suka memanjakan anak begitu. Itu kalau dari pemahaman saya, Kak. Oke, makasih Kak Ferdi. Ada lagi nih Bu, saya punya banyak peribahasa Ambon ya. Untuk Ibu Aceh mungkin, uang di tangan kaki di perahu. Ya, itu peribahasa yang sebenarnya mengajak kita untuk betul-betul kita harus bekerja keras ya. Jadi uang di tangan kaki di perahu itu artinya tidak gampang kita mendapat sesuatu. Semuanya tuh harus melalui kerja. Jadi dan kita tidak biasa membiarkan atau berhela-hela pekerjaan itu. Ada pekerjaan harus dikerjakan. Jadi tidak boleh bertunda-tunda. Uang di tangan, kaki di perahu. Artinya kalau ketong ada uang, langsung ketong bisa pergi kemana saja. Artinya sama dengan itu. Kalau ketong mendapat satu pekerjaan, satu tugas, ya betul-betul harus kita selesaikan. Itu sebenarnya suatu peribahasa yang mengajak orang untuk semangat bekerja. Baik. Ibu Rona masih ada lagi nih. Peribahasanya adalah kalaporo napas toro. Itu apa? Ini sebenarnya bicara persoalan logistik. Iya. Jadi kalau kita bekerja atau kita melakukan sesuatu kegiatan, kita diajak untuk ada berpartisipasi dalam suatu kegiatan misalnya, ini sebenarnya ajakan untuk orang harus memperhatikan ketika orang bekerja itu harus mengingat kesejahteraan mereka. Karena kalau itu tidak diperhatikan, kalau kala di poro, ketong seng urus orang pun kesejahteraan menyangkut kenyamanan tubuh, ya supaya orang itu harus tetap kenyang. Jadi pekerjaan itu berjalan lancar. Iya, jadi karena kalau kala di situ, kekuatan kita juga berkurang. Dong bilang nafas toro tuh artinya ya terpaksa terengah-engah, kerja juga terhambat. Iya. Orang bilang kalau kampung tengah kosong bahaya ya Ibu ya. Iya, salah satunya itu. Masih ada lagi nih Kak Ferdi boleh ya? Os par os, bet par bet. Oke Kak, kalau misalnya saya mencoba mengartikan peribahasa tersebut, os par os, bet par bet itu artinya urusan Anda ya urusan Anda, urusan saya itu artinya mengartikan bahwa urusan yang saya punya ya itu menjadi tanggung jawab saya, sementara urusan Anda ya menjadi urusan Anda begitu Kak. Oke, berarti kalau misalnya orang ikut campur ketemu punya urusan, berarti ketemu bisa bilang os par os, bet par bet begitu ya? Saya bisa boleh? Sedikit. Boleh? Os per os, bet per os, seperti tadi Ade bilang itu benar ya. Tapi ada juga orang mengartikan os per os, bet per bet, artinya begini. Kadang-kadang kan orang menganggap kata-kata os per os, bet per bet itu kasar ya. Orang Ambon itu egois ya. Orang Ambon itu sih mau dengar orang pun pendapat ya. Tapi sebenarnya ada nilai penting, ada nilai budaya penting di dalam ungkapan peribahasa itu. Kita tahu sebenarnya fungsi dari peribahasa itu
atau fungsi dari folklore itu kan antara lain adalah memberikan nasihat ya. Jadi os per os, bet per os itu begini, kita punya budaya tersendiri, kita punya nilai budaya tersendiri, kita bisa menerima unsur-unsur budaya baru yang masuk yang dapat memperkaya budaya kita, ya kan? Kita kan tidak bisa tutup pintu, kita harus menerima unsur-unsur yang baru. Bahasa misalnya, kalau kita mau jadi orang besar ya kita harus tahu bahasa Inggris juga supaya bisa bergaul dengan orang lain. Nah, jadi nilai-nilai budaya yang membawa kemajuan untuk budaya kita itu kita terima. Namun ada filternya, yaitu ketika unsur-unsur budaya asing masuk yang tidak sesuai dengan kita tidak boleh menerimanya. Sekarang kita mau bikin diri kayak orang Eropa, ya oke lah. Kalau dari sisi disiplin, dari sisi biasa antre itu memang bagus. Tapi orang Eropa atau orang-orang Barat yang biasa drugs, yang biasa hidup bebas, gaul, itu nggak boleh. Sehingga budaya kita yang os per os, bet per bet itu artinya apa yang ada pada kamu, ya pada kamu aja. Tidak bisa saya memaksakan untuk menerimanya, dan kamu juga tidak bisa memaksakan saya untuk menerima itu. Baik. Demikian. Oke, Ibu. Terakhir kali ya di Ibu Rona mungkin satu lagi ya. Kalau subasa biarlah mandi. Itu keterlanjuran. Iya, jadi kalau sudah terlanjur melakukan sesuatu, sekaligus saja masuk. Siapa tahu, kadang-kadang kan kita sudah merencanakan segala sesuatu, tetapi seumpamanya itu tidak sesuai dengan perencanaan, tetapi kita sudah terlanjur ada di situ, biarlah kita melakukannya saja. Kenapa? Karena segala sesuatu itu sebenarnya berlangsung, tidak ada yang kebetulan. Tetapi seperti kita sudah diatur, jadi kita bisa mengambil hikmah dari segala sesuatu. Jadi kalau sudah terlanjur masuk, lakukan. Tetapi tentu saja ada koridornya yang memimpin kita. Kayak gitu. Oke, baik. Itu ya berarti beberapa peribahasa yang sudah diartikan oleh Ibu Aceh, Ibu Rona, dan juga Kak Ferdi. Dan kita lanjut lagi ke Ibu Rona, boleh ya? Nah, Ibu kan sebagai dosen ya, Ibu ya di Unpati. Nah, saya mau tahu dari sudut pandang Ibu nih. Nah, bagaimana sih struktur dan ciri khas peribahasa Ambon dari segi bahasa? Kalau kita lihat ya beberapa contoh yang tadi sudah sempat ditayangkan, ya kemudian dijelaskan maknanya, itu kalau dari segi struktur ya, beberapa peribahasa yang terlihat itu memperlihatkan ada struktur syarat atau pengandaian yang biasanya dikedepankan. Nah, caranya itu dengan kata kalau. Nah, iya. Itu tuh kalau dalam bahasa Inggris tuh kita bilang if conditional, iya, atau pengandaian. Nah, seperti itu. Itu dikedepankan, ya. Terus kalau menyangkut ciri khasnya, itu kebanyakan peribahasa orang Ambon itu dibungkus dengan gaya hiperbolnya. Iya, seperti itu. Oke, berarti jadi, hiperbol itu gaya yang melebih-lebihkan. Iya. Sebetulnya bukan karena lebay gaya anak-anak muda sekarang, tapi sebetulnya sedang menekankan bahwa apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan di dalam sebuah peribahasa itu tidak main-main gitu. Iya, jadi efeknya, imbasnya itu perlu diperhitungkan di dalam gaya yang hiperbol ini. Gitu. Berarti ada perbedaan ya Ibu ya. Kalau perbedaan lebih khusus nih antara peribahasa orang Ambon ya dengan bahasa Indonesia, ya ada. Kalau saya lihat dari orientasinya ya, kalau peribahasa dalam bahasa Indonesia, kebanyakan orientasinya itu mengarahkan kepada orang untuk bekerja, jadi pekerjaan dan juga kebaikan. Ya, itu arahnya ke sana orientasi. Nah, itu secara umum ya. Nah, tetapi kalau peribahasa orang Ambon itu kebanyakan berorientasi pada kebersamaan, persaudaraan dan juga kebaikan. Tetapi yang dikedepankan itu kebersamaan dan persaudaraan di dalam peribahasa orang Ambon kebanyakan. Oke, siap. Saya ke Ibu Aceh dulu boleh ya Ibu Aceh ya?
Nah, apa sih latar sejarah dan nilai adat yang melahirkan peribahasa khas Maluku seperti kayak misalnya tadi katong sudah bahas ale rasa, beta rasa, atau katong samua basudara? Ibu Aceh. Iya, kalau kita lihat dari latar belakang sejarah, waktu di zaman arkais, zaman kuno, zaman primitif, itu kan orang-orang masih tinggal berkelompok-kelompok. Masing-masing kelompok itu dia menjaga kehidupan kelompoknya. Sehingga dengan demikian anggota-anggota kelompok itu mulai merasa mereka menjadi satu, orang bersaudara pertama. Yang kedua juga kita lihat kenapa selalu orang bilang orang bersaudara, persaudaraan. Itu kalau kita baca tentang cerita-cerita rakyat tentang asal mula terbentuknya kampung-kampung di Ambon di sini, itu juga biasanya berasal dari satu keturunan cerita-cerita rakyat bahwa tadinya di tempat itu ada 2 atau 3 orang bersaudara, tapi mereka untuk mencari hidup mereka harus pergi ke tempat lain. Nah, sebelum mereka pindah ke tempat lain itu mereka angkat sumpah, ingatannya katong ini orang bersaudara. Yang satu waktu katong supi anak-anak cucu supi anak-anak cucu su ada su lupa. Oleh karena itu dengan sumpah itu setiap waktu kelompok-kelompok masyarakat yang bersumber dari 3 atau 2 keturunan tadi itu mereka selalu ingat tentang bagaimana dulu mereka itu berasal dari satu keturunan. Nah, ada juga karena peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya terjadinya pela, ya kan? Karena ada perang, ada satu kampung membantu kampung lain, kemudian juga ada karena bencana alam, satu kampung membantu kampung lain, sehingga ikatan-ikatan saling membantu itu dia mengental. Dan akhirnya untuk terus mengingatkannya itu mereka angkat pela. Dan setiap waktu diadakan panas pela, itu untuk apa? Untuk memanaskan kembali, mengingatkan kembali ingatan-ingatan kolektiva masa lalu itu tentang peristiwa-peristiwa itu. Sehingga selalu ada kata basudara, persaudaraan yang memang itu merupakan emosi dari orang Ambon. Bagaimana dia selalu membangun hubungan-hubungan persaudaraan itu. Itu timbul asal mula mengapa ada kata basudara, ale rasa, beta rasa. Semua itu berdari latar belakang sejarah itu. Satu keturunan, ada peristiwa-peristiwa tertentu. Apalagi waktu zaman Belanda. Kan ada Hongi Tokten, ada Rodi. Di mana di situ orang-orang Ambon itu tersiksa. Ketemu orang tua dulu tersiksa ya. Mati di jalan karena Hongi. Karena mengayuh perahu-perahu untuk menebang ekskavasi, menebang pohon-pohon cengkeh. Jadi tidak ada makanan. Nah, disitulah dalam perahu itu merasa mereka itu senasib, sepenanggungan. Muncul itu rasa persaudaraan. Ikatan-ikatan batin itulah yang membuat sampai sekarang kita menjadi selalu bilang kita orang bersaudara. Ada persaudaraan di sini. Oke. Ya. Siap. Berarti memang peribahasa-peribahasa ini tumbuh dari sejarah ya Ibu ya? Sejarah, ada satu peristiwa-peristiwa. Yang dimana kalau misalnya katong mengatakan kembali peribahasa ini pasti nanti akan muncul ya Ibu ya sejarah-sejarah yang tadi Ibu sudah jelaskan seperti kayak misalnya angkapela, kemudian juga gandong dan lain sebagainya. Nah Ibu Aceh dan Ibu Rona ya, saya mau ke yang paling muda dulu nih ya, yang paling ganteng di sini ya. Benar. Generasi muda, Kak Ferdi selaku Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2024 ya. Dari sudut pandang generasi muda nih Kak Ferdi nih, apakah generasi muda masih mengenal dan menggunakan peribahasa Ambon? Wow, terkait dengan pertanyaan tersebut cukup menarik ya Kak. Apakah generasi muda saat ini masih banyak menggunakan peribahasa Melayu Ambon? Menurut saya sudah mengalami penurunan Kak. Jadi banyak sekali generasi muda yang saat ini bahkan tidak hanya pada peribahasa tapi juga terhadap kosakata bahasa daerah begitu sudah mengalami penurunan dalam artian pengetahuan mereka tentang kosakata dalam bahasa daerah itu sudah mengalami penurunan walaupun masih ada tetapi jumlahnya tidak sebanyak itu Kak. Oke, ini kan berarti Kak Ferdi kan banyak juga ya punya kegiatan-kegiatan dengan kantor bahasa provinsi Maluku ya. Kak Ferdi ada sih pernah ada ikut kegiatan-kegiatan dan melihat langsung perkembangan mungkin bahasa-bahasa Ambon kah, bahasa-bahasa di daerah yang di Maluku yang masih terjaga atau mungkin sudah ada yang punah kah?
Oke Kak, kalau misalnya terkait dengan kepunahan bahasa itu memang sudah ada bahasa di Provinsi Maluku yang mengalami kepunahan Kak. Nah, kalau misalnya terkait dengan aksi atau tindakan yang sudah dilakukan itu kami dari Duta Bahasa itu mengadakan yang namanya Krida Duta Bahasa, yakni sebuah tindakan yang dilakukan oleh Duta Bahasa khususnya di Provinsi Maluku yang berkaitan dengan kebahasaan dan kesastraan. Dan dari tahun 2023 sampai tahun 2025, Krida yang kami Duta Bahasa Provinsi Maluku jalankan itu berfokus atau urgensinya berfokus terhadap pelestarian bahasa daerah sesuai dengan salah satu poin pada Trigatera Bangun Bahasa. Nah, untuk tindakan yang kami lakukan itu dari tahun 2023, fokus bahasa pada saat itu adalah bahasa Melayu Ambon. Jadi Krida tersebut bernama Derita Para Dengar Cerita Pakai Bahasa Daerah. Jadi Krida tersebut menceritakan kisah dalam kitab suci menggunakan bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Melayu Ambon, dan diceritakan kepada anak-anak agar keberadaan atau eksistensi dari bahasa daerah itu tetap terjaga. Nah, kemudian di tahun 2024, Duta Bahasa Provinsi Maluku mengadakan Krida Mangente. Jadi itu merupakan suatu kegiatan lintas alam sambil belajar kosakata bahasa daerah. Untuk bahasa yang kami fokuskan yang pertama yaitu bahasa Melayu Ambon, kemudian dikembangkan lagi untuk melestarikan bahasa Hitu yang dituturkan di Desa Liang. Dan pada tahun ini, tahun 2025, Duta Bahasa Provinsi Maluku mengadakan Krida Sabda, 1 hari berbahasa daerah. Jadi Krida itu merupakan kegiatan bermain, jadi kami mengajak anak-anak untuk bermain selama 1 hari menggunakan bahasa daerah. Jadi pada saat itu kami menggunakan bahasa Hitu yang dituturkan langsung di Desa Hitu Mesing, dan kegiatan itu langsung bekerja sama dengan pemerintah Desa Hitu Mesing, langsung berkolaborasi bersama dengan pemerintah negeri dalam upaya menjaga keberadaan bahasa daerah agar keberadaannya tidak punah Kak. Selain itu juga di Duta Bahasa itu ada namanya Ikan Sembilan. Itu merupakan kumpulan dari Duta Bahasa, dan kemudian mereka melakukan revitalisasi bahasa daerah di 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Kak. Kenapa namanya Ikan Sembilan, Kak Ferdi? Oke, jadi mengapa sampai namanya Ikan Sembilan? Karena itu ada filosofis tersendiri Kak. Jadi Ikan Sembilan itu kan biasa hidup berkelompok, secara berkelompok begitu. Jadi hal itu menunjukkan kerjasama. Jadi kakak-kakak ikan tersebut, kami menyebutnya kakak ikan, mereka bersatu begitu, melakukan tugas secara berkelompok untuk melakukan revitalisasi bahasa daerah begitu Kak. Baik, berarti memang ada banyak program ya yang mendukung ya untuk bahasa di Maluku ini tidak punah ya. Dan tadi saya menyadari satu hal ya Ibu ya, saya tuh sempat baca ya, salah satu daerah yang bahasanya sudah punah itu kalau tidak salah bahasa Piro. Boleh dikoreksi kalau saya salah, betul ya? Iya, bahasa. Iya. Nah, tapi kalau misalnya bicara tentang bahasa-bahasa di daerah ada yang mulai punah ya, tapi peribahasa-peribahasa tadi kayaknya walaupun bahasa dari daerah mereka sudah punah, kayaknya orang Maluku tahu ya Ibu ya, sebagian besar tahu mengenai peribahasa-peribahasa yang tadi sudah kita bahas bersama. Iya, jadi sebenarnya Maluku ini, kalau di Indonesia kita urutkan jumlah bahasa daerahnya, Maluku menduduki posisi kedua sesudah Papua. Oh, berarti Papua lebih banyak ya Ibu ya? Papua lebih banyak, Oke. iya. Kelompok-kelompok kecilnya jauh lebih banyak. Nah, di Maluku masuk urutan kedua dengan bahasa yang cukup bervariasi, tetapi sekaligus juga mengalami degradasi yang sangat memprihatinkan. Ya, tadi ada perjalanan sejarah yang panjang yang menyebabkan hal itu. Ya, oke. Tetapi menyangkut peribahasa dalam bahasa Melayu Ambon ini sebenarnya kalau di Indonesia Timur kita lihat bahasa yang kemudian dijadikan bahasa bersama itu bahasa Melayu pada akhirnya. Jadi sampai akhirnya juga kita bisa mengatakan bahwa bahasa ini sudah menjadi bahasa urban. Iya, bahasa urban untuk mengikat ya dan merangkul orang-orang atau masyarakat, anggota masyarakat di Maluku yang memang multi etnis. Iya. Untuk mengikat itu, pada akhirnya bahasa Melayu sebagai lingua franca yang dipilih. Iya. Jadi pada akhirnya, mau tidak mau, meskipun ada banyak suku bangsa atau etnis juga bergabung di sini, di Maluku, ya, di Pulau Ambon, di kota Ambon, tetapi peribahasa ini tidak menjadi asing lagi, biasa terdengar. Dan paling kurang begini, mungkin sekalipun mereka mungkin hanya sebagai, kita bisa katakan pewaris pasif ya Ibu ya, iya, pewaris pasif dari ungkapan tradisional ya,
tetapi setidaknya mereka tahu. Karena pewaris pasif itu kan cirinya adalah mereka cuma punya pengetahuan. Iya, cuma memiliki pengetahuan, tetapi mereka kadar memiliki itu tidak seperti pewaris aktif. Tetapi setidaknya sebagai masyarakat urban, peribahasa dalam bahasa Melayu Ambon ini dikenal, pernah didengar dan diketahui meskipun mungkin makna secara mendalam itu tidak dipahami. Tetapi setidaknya mereka tahu. Baik, Ibu Rona, terima kasih ya. Saya mau kembali lagi ke Kak Ferdi ya. Nah, Kak Ferdi, berarti kalau misalnya 2024 ya, Duta Bahasa Provinsi Maluku tahun 2024 kurang lebih 1 tahun ya. Sudah 1 tahun, dan pasti yang tadi Kakak Ferdi jelaskan juga banyak kegiatan juga yang sudah diikuti dan sudah dilakukan juga bersama dengan teman-teman dari Duta Bahasa Provinsi Maluku. Saya mau tahu Kak Ferdi, menurut Kak Ferdi nih, apa keunikan peribahasa Ambon yang membedakan atau mungkin lebih unik peribahasa Ambon dibandingkan dengan daerah lain itu apa? Oke Kak, terkait dengan pertanyaan tersebut, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa setiap daerah sudah pasti dia memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Tetapi pandangan saya sebagai generasi muda, apa yang membuat peribahasa dari Ambon jauh lebih unik dari peribahasa dari daerah lain itu terletak pada bahasa yang digunakan, begitu Kak. Sudah pasti karena peribahasa kita kebanyakan menggunakan kosakata dalam bahasa Melayu Ambon, misalnya tadi yang sudah disebutkan seperti kalau sudah pemeja putih, jangan lupa lesa, dan juga beberapa penggunaan kosakata lainnya. Dan yang kedua yaitu terkait dengan kalau nilai-nilai dari peribahasa yang ditampilkan. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Rona bahwa peribahasa dalam peribahasa yang kita miliki itu lebih banyak menekankan nilai-nilai persaudaraan yang mengajak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang baik. Misalnya yang tadi 3 yang tadi sudah disebutkan, ale rasa beta rasa, jaga beta jaga, katong samo basudara, ataupun peribahasa-peribahasa yang lain, misalnya potong di kuku, rasa di daging. Dan juga itu, jadi menurut saya itu yang membuat peribahasa dari Kota Ambon jauh lebih unik, begitu Kak. Dan juga terkait dengan pemisalan atau pengandaian yang digunakan itu biasanya menggunakan kata yang ada di sekitar kita, begitu Kak. Oke, berarti kalau misalnya bicara tentang peribahasa orang Ambon kayak nilai persaudaraannya kuat sekali ya, Ibu Aci, Ibu Rona ya. Iya. Nah, saya mau ke Ibu Rona dulu, boleh ya? Ibu Rona, dalam konteks komunikasi nih, kapan peribahasa Ambon itu biasanya digunakan? Apakah ada fungsi sosial atau pragmatik yang sangat dominan begitu, Ibu? Ya, pada umumnya kalau peribahasa itu biasa digunakan ketika orang menasehati orang lain, seseorang menasehati orang lain. Jadi dalam istilah Melayu Ambonnya, lain kasih ingat lain. Lalu yang kedua, ketika orang bercerita, mungkin biasanya menceritakan tentang pengalamannya, menceritakan isi hatinya. Kadang-kadang lalu muncul peribahasa seperti itu. Contohnya nih, jadi dia menceritakan rasa kurang enaknya atau tidak nyamannya dengan temannya. Mungkin itu tergolong teman baik. Dan dia katakan gini, beta sing sangka, beta tahu saja dia tuh baik, padahal cuma muka manis sama hati rarobang. Contoh peribahasa lagi ya. Muka manis hati rarobang. Rarobang itu ya, kalau orang tidak tahu, orang pikir rarobang, yang pasti mereka mungkin akan berimajinasi rarobang pasti maknanya atau konotasinya negatif. Iya, tetapi rarobang sendiri itu makanan babi. Iya. Jadi kalau sesuatu yang dimakan babi, yang berurusan dengan babi itu kan yang lumpur, yang kotor, ya seperti itu kira-kira. Jadi tidak langsung dibilang bahwa hatinya tidak bagus, tapi dia pakai istilah itu. Ya, jadi itu seperti peribahasa kira-kira. Nah, lalu kemudian kalau berkomentar tentang sesuatu, kalau tidak mau disampaikan secara langsung, biasanya orang memilih untuk memanfaatkan peribahasa. Dan yang keempat, yang paling sering itu yang paling dominan dipakai itu ketika orang menyindir. Iya, itu pasti peribahasa itu sering muncul pada kondisi seperti itu. Kalau menyangkut fungsi sosial dan pragmatiknya, itu kan berangkat dari akar bahwa orang Ambon itu sebenarnya kecenderungannya suka memelihara keharmonisan sebetulnya. Lalu kemudian itu juga peribahasa itu kan berangkat dari akar untuk penyampaian nasihat, iya, menjaga identitas kultur, ya seperti itu. Jadi secara pragmatik, pragmatik itu sebenarnya
urusannya dengan penggunaan bahasa, tetapi kita tidak membaca makna. Biasanya kita membaca maksud di balik kata-kata atau rangkaian kata yang disampaikan. Nah, itu secara pragmatik. Jadi peribahasa ini biasa dimanfaatkan itu untuk misalnya kita mau menyampaikan semboyan. Itu secara direktif ya. Nah, kita buatlah sebuah peribahasa seperti itu. Contohnya, semposo skang polong. Begitu. Apa ini, itu, Ibu? Ya, semposo skang polong itu artinya gini. Kalau tidak menjaga pola makan, bisa saja mengalami obesitas atau kegemukan. Seperti itu. Polong itu seperti cengkeh. Iya, betul. Ya, ya. Oke, seperti itu. Jadi, kemudian yang kedua juga bisa pada saat mengikat janji. Nih ya, ada tuh yang saya biasa dengar kalau di pernikahan ya, yang piring saja bisa tatoki, bisa di meja makan ya. Jadi supaya ada janji di situ. Lalu kemudian tadi ada alir rasa, beta rasa, itu semua untuk mengikat itu kita menggunakan peribahasa. Karena kenapa? Sebetulnya peribahasa itu kalau kita bicara dari tadi mendengar penjelasan Ibu Aceh, ya itu kan ya sebenarnya isinya bukan cuma rangkaian kata, tapi ada potongan sejarah dan ada nilai-nilai yang dipadatkan di sana. Begitu kira-kira. Lalu ada lagi tindakan ekspresif, terutama peribahasa ini kalau dihubungkan dengan yang tadi itu, cara menyampaikan pesan tetapi tidak secara langsung karena kita menjaga kesantunan. Jadi secara pragmatik peribahasa ini juga bisa dipakai untuk mengelola emosi. Jadi ketika kita marah sekali, kita tetap akan menjaga perkataan kita. Nah, salah satunya memanfaatkan peribahasa. Seperti itu. Baik. Iya. Nah, Ibu Rona kan merupakan dosen ya, dan sudah pasti menghadapi banyak sekali mahasiswa dari berbagai daerah di Maluku. Ada juga mungkin yang dari luar Maluku, dari daerah lain. Nah, saya pengen tahu apakah penggunaan bahasa Ambon dalam konteks akademik ya, pendidikan atau media dipandang positif atau mungkin justru sebaliknya, Ibu Rona? Kalau secara sebagai linguis ya, memandang semua itu sebagai sebuah kekayaan dan itu menciptakan variasi. Jadi kita tidak menilainya sebagai yang benar salah sebetulnya atau yang mengacaukan, karena memang itu semua variasi. Kalau ketika di dalam lingkup akademik, misalnya di dalam pertemuan proses belajar mengajar, kadang-kadang itu perlu dipakai kalau kita mau menjelaskan sesuatu yang tidak tersampaikan kalau itu kita sampaikan dalam bahasa Indonesia. Contoh saja, kalau misalnya saya ingat ya waktu di sekolah dasar kami datang untuk melakukan satu kegiatan pengabdian. Nah, di sana itu ada guru yang bertanya begini. Jadi anak-anak ada yang tahu bekicot itu apa? Dan mereka bingung, bekicot itu apa? Nah, karena tidak mengerti bekicot itu apa, ada yang jawab dari luar kelas. Oi, bekicot tuh biar racun. Nah, ketika disampaikan dalam bahasa imajinasinya langsung jalan dan ketemu dengan objek yang dimaksud. Nah, kadang-kadang itu diperlukan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara dari sudut pandang variasi bahasa, semua kekayaan bahasa dengan variasinya itu sebenarnya menciptakan sebuah dinamika berbahasa. Jadi itu dibolehkan, tapi sepanjang kita harus tahu kita ada pada konteks mana, situasi resmi, ataukah yang semi formal, ataukah yang tidak resmi. Itu. Oke, Ibu. Lalu bagaimana sih, Ibu, peribahasa ini dapat digunakan sebagai materi pembelajaran untuk memperkenalkan nih kearifan lokal di sekolah atau mungkin di kampus, Ibu? Ya, itu mudah saja dimulai dengan misalnya ya, kita menuliskan aturan-aturan yang meminjam peribahasa tertentu itu jadi di kampus misalnya di toilet atau di muka perpustakaan ya, kita bisa menuliskan bahasa Indonesia, kemudian bahasa Melayu Ambon, baru diikuti mungkin dengan bahasa asing. Itu salah satunya caranya seperti itu. Baik, Ibu Aceh. Ibu Aceh kan merupakan Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Maluku dan Maluku Utara ya, dari tahun 1998 sampai dengan 2009. Berarti sudah cukup lama, Ibu ya. Nah, apa sih, Ibu, tantangan terbesar dalam mempertahankan bahasa Ambon di tengah pengaruh bahasa gaul dan budaya digital? Iya, tantangannya
Yang pertama saya mau bilang bahwa sampai sekarang ini bahasa daerah itu tidak masuk di kurikulum muatan lokal. Jadi dari dulu sebenarnya kita berusaha di dalam seminar-seminar, dalam apa kita selalu kasih rekomendasi kepada pemerintah agar muatan lokal itu termasuk salah satu tuh bahasa daerah. Karena dalam bahasa daerah itu kan ada juga peribahasanya itu kenapa sih masuk sampai sekarang? Katong lebih banyak ke bahasa Inggris, tapi ya bolehlah yang tadi kita bilang Oxford, jangan sampai katong lupa juga katong punya bahasa. Nah itu satu. Yang kedua, kita harus melihat kenyataan sekarang ini anak-anak sudah tidak bermain bersama-sama lagi. Sekarang anak-anak ini lebih suka main sendiri-sendiri. Main dengan apa? HP. Iya. Ya, mereka main game, mereka main Roblox, apalah permainan-permainan itu. Dan ketika mereka bermain sendiri, komunikasi bahasa daerah kita sudah tidak ada. Di rumah sendiri orang tua juga susah yang pakai bahasa daerah. Ya tuh, betul susah yang pakai bahasa Ambon sehari-hari lah. Betul susah bicara bahasa Takaruang, campur-campur. Ya, lebih banyak orang fokus kepada untuk kemajuan bahasa Inggris, les bahasa Inggris. Sehingga di rumah orang tua banyak yang pintar bahasa Inggris, anaknya juga diajarkan bahasa Inggris. Lalu bagaimana dengan kita punya bahasa? Ini tantangan. Jadi tidak ada kesadaran dari diri kita sendiri untuk bisa memelihara, melindungi, mengembangkan kita punya bahasa. Tantangan. Kemudian kita lihat ada juga tantangan lain. Penutur bahasa itu juga sekarang sudah kurang. Betul. Itu tuh ada pada generasi tua saja. Generasi kita sekarang ya tadi yang pasif itu mengerti, Iya. tapi mau balik bicara sudah tidak. Betul. Toh satu waktu juga habis. Betul. Ya. Nah, begitu. Jadi beberapa tantangan itu. Lalu yang terakhir, pengaruh medsos dengan dia punya bahasa. Anak-anak sekarang kan lebih senang bilang alay, kepo, ya, mager, Bahasa gaul ya Ibu ya. bahasa gaul itu yang mereka pakai. Lah bagaimana dengan bahasa kita yang tiap hari di rumah itu? Udah nggak ada lagi. Tadi saya mau ke sini, saya bicara dengan cucu saya. Apa itu kalau terlalu ingin cari tahu orang itu apa ya? Kepo mah. Oh jadi dia lebih tahu. Nah ini kasihan kan? Mereka sudah lebih banyak menggunakan bahasa medsos, bahasa gaul, bahasa akibat digitalisasi. Nah ini membuat kita toh pada suatu waktu akan kehilangan identitas. Tantangan-tantangan itu seharusnya kita atasi. Atasinya dengan apa? Misalnya dengan adanya peraturan atau undang-undang pemajuan kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, yaitu di dalam undang-undang itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Salah satunya adalah tradisi lisan dan bahasa. Ini harus dilindungi, harus dimanfaatkan, harus dikembangkan. Nah bagaimana sekarang? Pemerintah sudah memfasilitasi itu. Bagaimana kita masyarakat bersama-sama dengan pemerintah mau melakukan hal-hal itu sehingga bahasa-bahasa kita tadi jangan sampai hilang. Terima kasih Ibu. Nah Ibu Aceh, menurut Ibu Aceh nih, penggunaan peribahasa Ambon ini membantu melestarikan bahasa daerah di Ambon atau tidak? Sebenarnya iya. Sebenarnya kan kita kaya dengan peribahasa itu memperkaya bahasa daerah kita. Toh bahasa daerah kita juga berasal dari peribahasa itu. Atau sama ya Ibu Rona, terbalik-balik begitu. Tapi yang jelas itu memperkaya. Bahkan peribahasa atau bahasa-bahasa daerah kita itu juga bisa menjadi kontribusi pada bahasa Indonesia. Oleh karena itu mesti kita jaga, pelihara. Kita di Maluku ini kan paling banyak punya bahasa daerah, ya, masyarakat multi etnik ya. Betul. Nah, nggak tahu berapa 500 suku bangsa atau berapa suku bangsa. Nah, bahasa-bahasa itu sebenarnya kalau kita pelihara itu menjadi kekayaan budaya bangsa daerah, kekayaan budaya daerah, memperkaya kebudayaan nasional. Khusus untuk bahasa itu memperkaya bahasa Indonesia kita. Demikian Ibu. Ibu Rona ada yang mau ditambahkan? Oh, tidak. Oke. Nah, saya mau ke Ibu Rona dulu ya. Ibu Rona mungkin bisa disebutkan ya 1 atau 2 peribahasa Ambon yang menurut Ibu nih penting atau menarik, dan mungkin bisa dijelaskan sedikit maknanya. Iya. Sekarang kalau kita lihat
kesehatan itu menjadi sesuatu yang sangat urgen saat ini. Jadi orang semua sibuk menjaga kesehatannya, yang sekarang sepertinya baru disadari saat-saat seperti ini. Kenapa? Dulu kalau kita mengadakan satu kegiatan, acara, itu makanannya semua kan serba Eropa, kebanyakan. Iya. Tetapi sekarang semuanya kembali ke selera tradisional. Betul. Sehingga yang namanya isi kabong jadi lebih mahal di pasar dibandingkan dengan bahan baku untuk mengolah makanan yang Western, Eropa. Seperti itu kira-kira. Dulu orang makan stove, yang kentang dan sebagainya. Sekarang orang makan kaladi rebus, kasbi rebus dan sebagainya. Itu ada. Oleh sebab itu, beta mau menyampaikan ada peribahasa, ada dua sebenarnya. Satu yang kesehatan itu begini. Mata jangan lebih besar dari poro. Oke, itu apa Ibu? Artinya ketika kita melihat makanan atau mengonsumsi makanan, kita harus tahu persis bahwa kita harus menjaga kesehatan lebih daripada keinginan kita untuk mengonsumsi makanan. Apa saja kita hantam, itu harus diperhatikan. Iya. Kemudian yang kedua, jang macang ayang senda paroro. Iya, saya pernah dengar peribahasa itu ya, tapi saya udah lupa Bu. Itu artinya apa Ibu? Roro itu tempat ayam bertelur dibuat dari bambu. Iya. Lalu biasanya ada sangkutannya itu agak panjang, lalu biasanya disandarkan di pojok rumah atau di dinding rumah bagian belakang untuk ayam bisa mengeram di situ dengan tenang, seperti itu. Nah, biasanya kalau ayam itu dia belum menempati satu tempat, itu yang namanya roro itu ke sana kemari, berkotek ke sana kemari, ke situ ke sini. Itu saya sampaikan peribahasa itu ini dalam rangka supaya kita masyarakat semua kalangan umur dan usia jadilah orang yang tetap pendirian. Nah, supaya apa? Yang tadi disampaikan oleh Ibu Aceh, supaya tidak mudah dipengaruhi. Kita bisa menerima, kita bisa menyerap, tapi sekaligus kita juga bisa menyaring dan memfilter untuk kebutuhan kita. Seperti itu. Itu nilai untuk kepribadian dan nilai untuk kesehatan. Baik. Terima kasih. Kalau Kak Ferdi ada tidak peribahasa yang Kak Ferdi selalu gunakan begitu dan maknanya? Oke, mungkin bukan saya gunakan ya Kak, tapi yang cukup menjadi favorit saya begitu. Oh, favoritnya apa Oke, tuh? yang pertama tadi saya menyoroti yang tadi disampaikan Ibu Aceh bahwa generasi muda saat ini kebanyakan hidup secara individualis, tidak bermain lagi bersama teman-teman, sehingga nilai kebersamaan itu mulai menurun. Jadi menurut saya salah satu ungkapan yang paling tepat yaitu sagu salempeng patah bagi dua. Jadi itu menandakan kebersamaan, rasa saling memiliki, saling sama rasa begitu. Dan ini juga bisa menjadi salah satu upaya dalam rangka meningkatkan rasa persaudaraan begitu. Apalagi kan Maluku terkenal dengan pela gandong begitu. Jadi itu juga dapat menjadi istilahnya salah satu pengingat bahwa kita harus bisa saling peduli antara satu dengan yang lain, harus bisa saling memahami begitu. Dan yang kedua ini yang cukup menarik juga menurut saya itu cili kata halia padi sama. Oh iya. Nah sebenarnya kayak kata-kata sindiran ya. Iya, kata sindiran, tapi saya melihat dari perspektif atau pandangan yang berbeda begitu. Jadi sebenarnya ungkapan itu tuh mengajari kita bahwa kita tidak perlu melihat keburukan dari orang lain, tetapi bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri, melihat hal-hal yang kita miliki daripada kita sibuk untuk mengomentari orang lain begitu. Jadi istilahnya peribahasa tersebut mengajarkan kita untuk lebih fokus terhadap diri kita, melihat apa saja hal-hal yang harus kita tingkatkan dari diri kita agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu sih Kak dari saya. Kalau saya sih kayaknya peribahasa favorit saya yang terakhir ya, cili kata halia. Tadi rame-rame tahu bilang orang sen tahu urus diri. Ya. Kalau Ibu Aceh ada? Ada. Peribahasa favoritnya mungkin? Kalau favoritnya saya begini. Yang belumpa macam top-topul. Apa itu Ibu Aceh? Lebih susah lagi kan? Top-topul itu penyu darat ya. Teteruga darat itu. Iya. Kan dia suka ada pakai sayap atau bukan sayap, kaki ya. Iya. Plak gitu ya. Jangan belumpa macam top-topul. Artinya begini. Ini lebih banyak ditujukan kepada anak gadis ya. Oke. Artinya coba dulu tenanglah.
jangan bacico ke sana kemari ya. Jadi jangan action ke sana kemari. Orang lihat orang jadi nggak suka lah gitu lah. Ketenangan ya, membawa pribadi yang baik ya, duduk standing ambil tenang ya. Orang itu orang Maluku kan harus begitu, orang Ambon harus begitu ya. Bukan ketemu ke sana kemari. Tadi kan ada pepatah tuh, jangan jual anak di atas dulang. Jadi ketong sebenarnya anak perempuan kita itu kita wanti-wanti, kita jaga dia baik-baik ya, karena toh satu waktu dia kan akan menjadi orang milik orang lain, dan kita punya pride, harga diri kalau kita orang tua memberikan anak itu anak dalam keadaan murni. Nah itu jadi orang tua bikin ingat, jangan berlumpah macam top-topul. Top-topul itu kura-kura darah. Ya gitu satu. Kemudian juga biasa kalau orang Ambon itu kan kalau ada masalah dia tidak pernah takut, dia berhadapan dengan masalah. Dan memang bukan itu, semua orang kalau ada masalah jangan lari dari masalah, tetapi cobalah menyelesaikan masalah itu. Ale jual, kita beli. Ya toh, kita tidak mencari masalah dengan orang, tetapi kalau orang datang dengan satu masalah, mari kita selesaikan baik-baik. Kita tidak mundur. Kita tidak mundur, tapi menyelesaikan supaya dia tidak berkepanjangan. Demikian itu. Ini satu yang saya tangkap ya. Sebenarnya peribahasa dari Ambon ini kalau kita lihat sekilas ya mungkin orang Ambon bilang agak kanes ya. Tapi sebenarnya ada nilai-nilai kasih sayang yang tertanam di dalamnya ya. Ibu Aceh, Ibu Rona ya. Dan setelah ini kita masih akan membahas mengenai pelestarian bahasa di masa kini. Tapi kita ikuti dulu yang satu ini. Tonton yang Anda dengar. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, masih bersama dengan kami di Obrolan Budaya, dan saya mau ke Kak Ferdi dulu nih ya, yang paling muda di sini nih. Kak Ferdi, apa program atau kampanye yang sudah dilakukan Duta Bahasa untuk mengajak generasi muda mengenal ungkapan dan peribahasa di Maluku? Oke Kak, kalau misalnya terkait dengan hal tersebut, salah satu upaya atau kampanye yang sudah kami Duta Bahasa Provinsi Maluku lakukan itu lewat pemanfaatan media sosial. Dalam hal ini kami membuat kosakata dalam bahasa daerah, kemudian kami menyatakan terjemahannya begitu. Saat itu juga terdapat beberapa konten digital yang membahas tentang bahasa kosakata dalam bahasa daerah gitu Kak. Itu salah satu bentuk kampanye selain dari Krida yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ada cara kreatif nggak untuk mempopulerkan kembali nih ungkapan tradisional Maluku, misalnya mungkin melalui konten digital kah, atau musik, atau mungkin ada komunitas anak muda yang membahas mengenai hal itu? Kalau menurut saya sih akan lebih mudah menggunakan konten digital, karena sekarang segala hal serba digital, sehingga menurut saya dengan penggunaan konten digital tersebut akan lebih mudah bagi kita untuk menjangkau para penonton, dalam hal ini generasi muda, untuk menonton hal-hal yang ingin kita sampaikan, khususnya dalam mengedukasi terkait dengan peribahasa dalam bahasa daerah begitu Kak. Selain itu juga kalau misalnya lewat lagu itu juga bisa menjadi salah satu sarana untuk promosi begitu. Misalnya kan dari lagu Gandong ada liriknya Ale Rasa Beta Rasa, itu juga dapat menjadi salah satu sarana dalam yang kreatif dalam mengenalkan terkait dengan peribahasa begitu Kak. Ya, Kak Ferdi terakhir nih, tadi kan Ibu Aceh juga sempat singgung ya mengenai anak-anak muda sekarang itu memang sudah agak tidak tertarik menggunakan bahasa daerah ya, karena tadi penggunaan bahasa gaul nih. Kalau tantangan yang dihadapi Kak Ferdi sendiri di lapangan nih, mungkin yang kayak tadi sempat bikin kegiatan di Hitu Meseng ya, itu ada tidak tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelestarian bahasa daerah?
Kalau misalnya kita berbicara terkait tantangan, sudah pasti tantangan yang pertama itu karena kebanyakan itu penuturnya tuh adalah penutur pasif. Dalam hari ini mereka hanya bisa memahami tetapi tidak bisa berkomunikasi kembali menggunakan bahasa daerah yang kami fokuskan pada saat itu, sehingga hal tersebut istilahnya cukup menyulitkan begitu Kak. Selain itu juga terkait dengan kondisi anak-anak yang istilahnya lebih tertarik untuk bermain permainan secara online begitu Kak. Jadi itu juga menjadi salah satu tantangan begitu. Oke, siap. Ibu Aceh, Ibu Rona, dan Kak Ferdi, terakhir nih saya mungkin meminta pesan dan harapannya nih untuk masyarakat Maluku agar tetap menjaga bahasa daerah, peribahasa, dan ungkapan tradisional sebagai identitas budaya. Saya mungkin dari Ibu Aceh dulu, boleh Ibu harapan? Iya, harapan saya agar bahasa daerah itu tetap kita pakai, mulailah kita gunakan itu di rumah. Ya. Di rumah, kita mulai dari rumah karena pendidikan itu mulai dari rumah juga. Dengan menggunakan bahasa-bahasa itu akan timbul rasa cinta, bangga kepada kita punya bahasa yang bagi anak-anak generasi muda ini sekarang sudah mulai berkurang, sudah kurang punya minat terhadap akan. Yang kedua, harus kita sadar sungguh bahwa bahasa itu adalah identitas diri. Bahasa itu adalah cermin diri kita. Jadi bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berbahasa, orang mengenal siapa Anda. Nah, alangkah naifnya kita kalau kita tidak tahu diri kita dan kita tidak tahu kita punya bahasa. Justru dengan menggunakan bahasa kita, bahasa Ambon kita yang menurut kita manis bahasanya, ale, beta ya, itu akan sangat bagus dilihat oleh orang supaya bahasa-bahasa itu tidak sampai hilang. Mari di dalam dunia modern sekarang ini mesti kita tetap bangga bahwa kita punya warisan budaya, yaitu bahasa daerah yang tidak bisa hilang. Di dalam bahasa daerah itu banyak hal-hal yang diungkapkan, dapat dibicarakan melalui peribahasa. Karena dalam peribahasa itu ada nasihat, ada sindiran, tetapi juga ada membangun semangat untuk sebagai generasi muda bagaimana menghadapi tantangan ke depan. Demikian itu. Baik, terima kasih Bu Aceh. Ibu Rona, mungkin pesan dan harapannya? Iya, baik. Pesan saya mendukung penyampaian Ibu Aceh tadi bahwa segala sesuatu itu berangkat dari rumah. Jadi kita kehilangan budaya dan bahasa daerah pun itu dari rumah, bukan dari sekolah atau di instansi pemerintah. Iya. Jadi mulai rawatnya itu mulai dari rumah. Nah, cara yang praktisnya saja yaitu saya berharap bahwa menginisiasi, kita dapat masyarakat dan kita semua ya dapat menginisiasi hal-hal itu tidak bersifat momen, tetapi melakukannya sebagai habit, kebiasaan. Nah, kalau kita berbahasa itu merupakan habit, itu memang sifat yang hakiki dari bahasa. Jadi, untuk merawat, penjaga bahasa daerah, ungkapan tradisional dan peribahasa yang menjadi bagian dari ungkapan tradisional itu kita harus melakukannya sebagai sebuah kebiasaan dan bukan bergantung pada momen-momen tertentu. Seperti itu. Cara paling praktis kalau khusus mengenai ungkapan tradisional, gunakanlah itu setiap waktu sebagai kebiasaan dan menjadikannya sebagai alat untuk menasehati. Itu pesan dari saya. Baik, terima kasih Ibu Rona. Terakhir ke Kak Ferdi, silahkan, ada yang ingin disampaikan? Kalau pesan dari saya mungkin saya tujukan kepada teman-teman generasi muda, yakni jangan pernah kita merasa malu menggunakan bahasa daerah dan menganggap bahwa bahasa daerah adalah suatu hal yang kuno. Karena menggunakan bahasa daerah itu adalah suatu upaya kita dalam menunjukkan kebanggaan kita terhadap identitas dan ciri khas yang kita miliki. Dan juga bahasa daerah bukan suatu hal yang kuno tetapi hal autentik yang harus kita banggakan. Karena kalau bukan katong, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi untuk teman-teman generasi muda, bangga menggunakan bahasa daerah.
Baik, terima kasih Ibu Aceh, Ibu Rona, dan Kak Ferdi. Baik para pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun berada, kita sudah di penghujung acara di hari ini. Terima kasih Ibu Rona, Ibu Aceh, dan Kak Ferdi. Kita udah sharing banyak sekali ya tentang peribahasa-peribahasa dari Ambon, dan itu juga semoga bisa menjadi pembelajaran juga untuk generasi muda yang sekarang ya, supaya bisa lebih belajar lagi, lebih care lagi untuk penggunaan bahasa daerah ya Ibu Aceh. Dan di hari ini sekian dulu para pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Saya Ita Wakano juga pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di obrolan budaya berikutnya.